Perkenalkan, nama saya Septianari Kristanto dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan naskah monolog karya Agus Nur, yaitu berjudul tentang nasib sial seorang badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tetapi saya tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, zaman sekarang, ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipindahkan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang enggak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang aku berpikir maka aku ada, orang sekarang seperti bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan, ayat-ayat yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayat saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun menjadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya pengen jadi presiden. Enggak sih, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah tertangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan. Bapak sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Kalau sekarang pelawak saja kalah lucu, kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang. Silakan.
Maaf, berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau makan apa? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tidak punya apa-apa, tapi bisa GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Nama lengkapnya yaitu Raisa Bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kamu. Kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu nggak bakal kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah nggak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Raisa, tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Batu itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saja. Nggak ada pacar, saya batu jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah menjadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak bakal kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu mendatangi wajahnya di cermin. Kemudian manis tersisa. Kadang di antara si isak tangisnya ia terlihat terkekeh pedih. Sembari menahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Secara teknik ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih yang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orangnya yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya kuduga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlinde. Kali ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa berbahak. Semakin terhibur. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang
karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan yang disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesuka kamu, tapi penting orang tetap percaya dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang mentertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka Dani menjadi neci seperti ini. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dengan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak dan mengeluh-elukan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema semakin keras dan antusias. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sesungguhnya saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak bakal kuat, biar para pemimpin saja. Selesai. Dari teks monolog ini saya ucapkan terima kasih para penonton. Semoga kita diberi keselamatan dan diberikan kemurahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan kepada hati para penonton. Mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.